Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nurul Fauziah. Saya dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah komputer. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu komputer. Komputer berasal dari kata to compute yang berarti berhitung. Tetapi pengertian komputer saat ini bukanlah semata-mata sebagai alat hitung saja, tetapi suatu alat hitung yang konstruksi elektronika yang mempunyai tempat penyimpanan dan bekerja dengan bantuan sistem operasi, atau yang bisa disebut operating system, menurut program-program yang diberikan kepadanya. Ciri-ciri suatu komputer meliputi yang pertama, sebagai alat elektronik, kedua, dapat menerima input data, ketiga, dapat mengolah data, keempat, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dan terakhir, dapat melakukan perpindahan data. Tadi kita sudah mengenal tentang definisi komputer, sekarang kita akan masuk ke sejarah komputer. Sejak zaman kuno, manusia telah menggunakan bilangan. Bahkan suku-suku paling primitif telah melakukan perhitungan rumit yang diperlukan untuk pertanian, perniagaan, dan navigasi. Bisa kita lihat di nomor 1 ada abakus. Abakus yaitu satu alat yang paling awal banget yang digunakan untuk perhitungan. Kedua ada pascalin. Yang ketiga ada jacquard. Yang keempat ada babbage. Nah, di sini bisa kita lihat bareng-bareng. Generasi komputer, di sini ada generasi komputer dari tahun ke tahun. Generasi komputer sekarang sudah memasuki generasi kelima, yaitu dari tahun 1990 sampai dengan sekarang. Wah, menarik sekali ya. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri komputer generasi pertama sampai dengan kelima. Saya akan menyebutkan salah satunya aja ya. Yang pertama, ciri komputer generasi pertama, yaitu mempunyai sirkuit yang menggunakan vacuum tube. Yang kedua, komputernya sangat besar dan cepat panas. Nah, untuk generasi kedua, sirkuitnya berupa transistor. Kedua, sudah ada sistem operasi. Untuk generasi ketiga, menggunakan IC, pemrosesan lebih cepat, dan kapasitas memorinya lebih besar. Untuk ciri-ciri komputer generasi keempat, menggunakan Large Scale Integration atau LSI. Kedua, mikroprosesor. Nah, ketiga di sini nih munculnya PC. Di generasi keempat ini sudah mulai meningkat dari generasi sebelumnya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dari ciri-ciri komputer generasi pertama sampai dengan keempat. Generasi kelima ini sedikit berbeda, yaitu contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur yang berjudul Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Kemudian di sini ada komputer elektronik pertama yang benar-benar dibuat pertama kali oleh penelitian di Universitas Harvard di bawah pimpinan Howard Aiken yang bekerja sama dengan IBM mulai mengerjakan kalkulator Mark I, jenis perhitungan yang bernama Mark I. Mesin ini berukuran 2,4 meter x 15,2 meter dengan berat 5 ton, yang tersusun atas saklar, relay, batang putar, dan kopling. Lalu di sini ada komputer yang dinamakan ENIAC. Komputer ini hampir 2 kalinya ukuran Mark I. Mesin ini memenuhi 40 lemari dengan 100.000 komponen, termasuk sekitar 17.000 tabung hampa dengan berat 27 ton dan ukuran 5,5 meter dikali 24,4 meter. Untuk yang terakhir ada EDVAC dan UNIVAC 1. Untuk EDVAC sendiri pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik tersebut memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utamanya yaitu unit pemrosesan sentral atau CPU. Nah, yang terakhir ada UNIVAC 1. UNIVAC 1 yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann.
Baik Badan Sensus Amerika Serikat dan General Electric memiliki UNIVAC. Salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh UNIVAC adalah keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan Dwight D. Eisenhower dalam pemilihan presiden tahun 1952. Sekian dari pembahasan kita kali ini mengenai sejarah komputer. Semoga pembelajaran ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua ya. Saya Syafira Nurul Fauzia dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Izin pamit, sekian dan terima kasih.